Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nikmat berupa disehatkannya badan, sehingga sampai hari ini, yakni di bulan Syawal yang mubarakah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala terus selalu memberikan berjuta-juta nikmat, rahmat, taufik, hidayah, serta kesehatan kepada kita. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Pemirsa program Pelita Hati TV Tabalong rahimakumullah, salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan beliaulah yang mampu merombak akhlak manusia dari akhlak kejahilan menuju akhlak yang mulia, menuju akhlak yang sosial, menuju akhlak yang bertoleransi, menuju akhlak yang indah, menuju akhlak yang apabila kita laksanakan maka akhlak tersebut merupakan contoh kepada seluruh umat manusia. Hadirin Pelita Hati TV Tabalong rahimakumullah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan ini, yakni bulan Syawal ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana setelah berakhirnya bulan Ramadan, lalu kita memasuki yang namanya bulan Syawal. Syawal ini kalau diartikan secara harfiah, dalam artian adalah naik. Kalau misalnya timbangan itu ada timbangan yang turun, ada timbangan yang naik. Itu pada timbangan neraca emas. Jadi kalau Syawal ini adalah naik bahasanya. Maka oleh karena itu mestilah, seharusnya lah ketika bulan Syawal ini amal kita bertambah naik, ilmu kita bertambah naik, keimanan kita bertambah naik. Kenapa amal kita bertambah naik? Karena ketika bulan Ramadan, tadarus kita bertambah, ibadah sunat kita bertambah, ibadah-ibadah sunat yang lainnya pun bertambah. Yang namanya bulan Ramadan itu merupakan bulan pendidikan. Seseorang
dia tidak akan bisa berlomba, dia tidak bisa akan memasuki gelanggang pertandingan kalau dia belum ada yang namanya latihan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan latihan untuk kita bisa memasuki yang namanya pertandingan. Ini bulan Syawal ini adalah ajangnya untuk pertandingan. Setelah kita latihan, melatih diri, melatih nafsu untuk bisa mengekang, bisa menahan nafsu, maka ketika bulan Syawal inilah dan kepada bulan-bulan yang berikutnya lah, maka inilah yang kita bisa mengaplikasikan bagaimana cara kita melawan nafsu, bagaimana cara kita meningkatkan amal ibadah kita setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengekang nafsu kita di bulan Syawal ini sampai kepada bulan-bulan berikutnya. Sebagaimana amal ibadah kita, sebagaimana kita mengekang nafsu kita pada ketika bulan Ramadan. Mudah-mudahan. Yang kedua, bulan Syawal tadi yang namanya adalah bulan yang naik. Mudah-mudahan dengan berkah bulan Ramadan tadi, pada bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan ilmu kita. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan kita sering mendengarkan nasihat-nasihat para alim ulama, nasihat-nasihat para guru-guru agama, baik kita secara langsung ataupun dengan secara media TV. Nah, maka dengan inilah berkah bulan Ramadan tadilah yang kita sering menyaksikan, baik itu kita langsung mendatangi ke masjid-masjid ataupun kita gemar melihat, baik itu kita melihat di TV ataupun di HP sekarang ini, ceramah-ceramahnya para ustadz-ustadz, ceramah-ceramahnya para guru-guru agama kita. Nah, maka dengan itu, dengan bulan Syawal tadi, maka amal kita mudah-mudahan, ilmu kita mudah-mudahan selalu bertambah naik. Pemirsa program Pelita Hati TV Tabalong rahimakumullah. Yang ketiga, hikmah daripada bulan Syawal, yang mana tadi mengartikanlah Syawal itu adalah artinya naik. Yang ketiga ini adalah mudah-mudahan bertambah naiknya keimanan kita. Bertambah naiknya keimanan kita. Sebenarnya keimanan ini gampang kalau kita mau menerapkan. Kita yakinkan di hati kita bahwasanya Allah selalu memandang kita, bahwasanya para malaikat selalu mengintai kita. Maka dengan ketika seperti itu, ketika ada kemaksiatan yang ingin kita laksanakan, kalau kita yakin, kalau kita ingat bahwasanya malaikat ada yang terus mencatat amal kita, mencatat baik kebaikan kita ataupun keburukan kita, dia yang bertugas mencatatnya. Maka dengan itu keimanan atau keyakinan kita
kepada orang yang mengintai kita, kepada orang yang terus mengoreksi kita, yang mana hasil catatan tersebut pasti akan dibawa dan tidak akan terhapus sampai kepada hari pembalasan nanti. Jadi oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Kita tingkatkan iman kita kepada, percayanya kita kepada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mencatat perbuatan perilaku kita. Maka dengan itu insya Allah kemaksiatan apapun, insya Allah kesempatan kemaksiatan apapun, insya Allah kita bisa tahan, kita bisa untuk tidak melaksanakannya. Mudah-mudahan iman kita selalu bertambah, keimanan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bertambah. Pemirsa program Pelita Hati TV Tabalong rahimakumullah, di bulan Syawal ini merupakan bulan yang mana apabila kita berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian kita mengikutkannya, mengiringkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka seseorang tersebut seperti berpuasa setahunan penuh. Ini pernah juga diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sauban, sebagaimana termaktub di dalam kitab An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, bahwasanya kata Nabi, setiap kebaikan itu akan dibalas 10 kebaikan. Jadi kalau misalnya kita hitung bulan Ramadan itu dikali 10, maka jumlahnya akan 300. 300 itu berarti 300 hari sama dengan 10 bulan. Adapun yang 6 hari, 6 dikali 10, maka dia akan berjumlah 60. Ketika 300 ditambah dengan 60, maka jumlahnya adalah 360. 360 itu adalah hitungan dalam setahun. Jadi masuk akal kalau misalnya kita puasa pada bulan Ramadan sebanyak 30 kali, diganjar dengan 10 kebaikan, maka jumlahnya akan 300. Dan kalau kita puasa 6 hari setelah Ramadan, yaitu bulan Syawal, maka jumlahnya dikali dengan 10, maka jumlahnya 60. 300 ditambah 60, maka 360. 360 sama dengan waktu hari dalam setahun. Jadi insya Allah sangat luar biasa jikalau kita bisa mengamalkan puasa setelah kita berpuasa sebulan penuh, bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan puasanya itu 6 hari di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala seperti dia berpuasa setahunan penuh.
Subhanallah. Ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi godaan kita untuk melaksanakan puasa Syawal ini mungkin sangat berat. Kenapa? Kalau bulan Ramadan memang puasanya itu 30 hari sanggup, karena orang-orang pada puasa. Di rumah orang puasa, kita keluar rumah orang puasa. Jadi godaan untuk berbuka itu seakan-akan tidak ada. Tapi akan tetapi kalau bulan Syawal ini godaannya sangat berat. Karena orang-orang mereka ada yang tidak berpuasa. Nah, ini yang kita seakan-akan bisa tidak sanggup untuk melaksanakannya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah agar kita bisa melaksanakan puasa di bulan Syawal ini, yang walaupun jumlahnya cuma 6 hari, akan tetapi pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana puasa setahunan penuh. Pemirsa program Pelita Hati TV Tabalong rahimakumullah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya tersebut seperti puasa setahunan penuh. Ini bulan Syawal ini diperbolehkan 2. Yang pertama, boleh terus menerus sampai 6 hari. Yang kedua boleh tidak terus menerus. Artinya hari ini puasa, besok tidak, atau besoknya lagi tidak, besoknya lagi baru puasa. Nah, jadi ada keringanan. Yang penting dilaksanakan dari tanggal 2 Syawal, bukan 1 Syawal. Karena kalau 1 Syawal itu adalah hari Idul Fitri, maka haram puasa. Jadi dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 29 atau 30 Syawal. Nah, maka yang penting masuk dalam bulan tersebut, maka puasanya tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelaksanaannya pun sama dengan kita melaksanakan puasa Ramadan. Mau bersahur dapat pahala sunat sahur, tidak bersahur tidak dapat pahala sunat sahur. Akan tetapi niatnya boleh pada siang hari sebelum tergelincirnya matahari. Nah, ini adalah sekelumit daripada puasa Syawal. Hikmah daripada kita melaksanakan puasa Syawal ini diantaranya adalah sebagai amal pelengkap yang jikalau puasa kita pada bulan Ramadan tadi ada puasa itu yang berkurang dari pahala, dari nilai pahalanya, maka dengan kita melaksanakan
puasa Syawal ini, maka dia akan melengkapi daripada puasa kita bulan Ramadan. Sebagaimana sholat juga itu akan dilengkapi dengan sholat sunat rawatib, yaitu sebagai pelengkap daripada supaya pahalanya tersebut benar-benar utuh, benar-benar bulat. Karena pahala puasa ini sangat besar, sangat luar biasa. Kalau seandainya ibadah-ibadah yang lain itu bisa dilipat gandakan, akan tetapi kalau untuk puasa, kata Allah, itu pahalanya untuk aku. Itu aku sendiri, kata Allah, yang akan memberikan nilainya. Aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Ini menandakan bahwasanya pahala puasa itu adalah sangat luar biasa. Dan di antara hikmahnya lagi, puasa Syawal ini merupakan semangat kita. Artinya setelah kita melaksanakan bulan puasa pada bulan Ramadan, bukan pas ketika kita masuk kepada bulan Syawal, bukan bersantai-santai dengan ibadah, akan tetapi sebagai tanda kita masih semangatnya kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Karena setelah kita pada bulan Ramadan tadi adalah suatu ujian sekolah ataupun pendidikan kita. Nah, maka pada bulan Syawal sampai kepada bulan berikutnya ini merupakan bulan yang mana kita sudah siap untuk bertanding. Pemirsa program Pelita Hati TV Tabalong rahimakumullah. Sebagai kesimpulan daripada ceramah singkat ulun pada kesempatan ini, marilah di bulan Syawal ini kita naikkan kualitas ibadah kita sebagaimana yang sudah kita latih pada bulan Ramadan. Dan mari kita naikkan kembali ilmu pengetahuan kita. Kalau kita merasa kurang dengan ilmu, teruslah kita gali, teruslah kita bertanya. Apalagi kita kalau misalnya bertemu dengan orang yang memiliki ilmu, itu sangat rugi kalau kita berbicara sama orang tersebut cuman berbicara dunia saja. Haruslah kita bertanya kepada beliau, karena bertanya itu merupakan sesuatu ilmu juga. Jadi mari kita tingkatkan pada bulan Syawal ini ilmu kita. Yang selanjutnya, sebagai kesimpulan juga, mari di bulan Syawal ini kita tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya lagi, mari di bulan Syawal ini, kalau kita belum berpuasa, kita berdoa kepada Allah, semoga kita besok hari kita bisa melaksanakan puasa bulan Syawal ini, yang supaya pahalanya itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti puasa setahunan penuh. Kira-kira kita tidak sanggup kalau puasa itu setahunan penuh, tidak ada berhentinya. Nah, dengan kita puasa 6 hari di bulan Syawal tadi, maka sama dengannya puasa setahunan penuh. Dan selanjutnya adalah kesimpulannya,
Dengan kita melaksanakan puasa Syawal ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pahala-pahala puasa Ramadan kita yang tadinya ada kekurangan, yang tadinya ada kemaksiatan kecil yang kita laksanakan, maka puasanya berkurang. Nah, dengan sebab kita, mudah-mudahan dengan sebab kita berpuasa Syawal ini, kekurangan-kekurangan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan tadi akan Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita, selalu memberikan hidayah kepada kita, selalu memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita selalu diketuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dalam suatu hal, dalam segala apapun hal, kita bisa melaksanakan segala ibadah-ibadah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.